Hello friends semua, this is Mr. D speaking here. Yuhu. Wah, kayaknya mukanya friends kelihatan sumringah banget nih ya. Kenapa nih? Oh, kemarin pasti habis seneng ya dengerin katekismus dari Miss Lily. Hehehe. Emang minggu lalu Miss Lily ngajar apa friends? Lupa nih Mr. D. Gimana kalau kita review dulu ya? Minggu lalu kita belajar dari pertanyaan 19 dan 20. Yuk kita baca sama-sama. Pertanyaan 19. Adakah cara untuk luput dari hukuman dan kembali berkenan kepada Allah? Ya, ada. Allah telah menamaikan kita dengan dirinya dan melepaskan kita dari dosa dan hukuman dosa melalui seorang penebus. Is there any way to escape punishment and be brought back into God's favor? Yes. God reconcile us to himself by a redeemer. Pertanyaan 20. Siapakah penebus itu? Satu-satunya penebus adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal, Allah yang menjadi manusia dan menanggung sendiri hukuman dosa. Who is the Redeemer? The only Redeemer is Lord Jesus Christ. Nah, itu dia teman-teman. Mr. D juga baru ingat yang dijelaskan sama Miss Lily minggu lalu. Hehehe. Nah, tapi friends, Mr. D ada pertanyaan nih. Emang siapa sih Yesus itu? Ada yang kenal nggak di sini? Mungkin yang kenal bisa angkat tangan. Iya bener, Yesus itu adalah manusia. Tapi Yesus itu juga adalah Tuhan. Tapi waktu dia datang ke dunia, dia jadi manusia. Tapi dia juga tetap Tuhan. Nah, bingung nih ya friends ya. Gak usah bingung friends, hari ini Mr. D datang dengan jawaban di pertanyaan katekismus ke-21. Yuk kita baca sama-sama. Pertanyaan 21. Penebus seperti apakah yang dibutuhkan untuk membawa kita kembali kepada Allah? Penebus yang manusia sejati dan juga Allah sejati. What sort of redeemer is needed to bring us back to God? One who is truly human and also truly God. Nah, friends, kita tahu bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan kita. Artinya, dia adalah Tuhan yang kita dulu sudah bahas di awal pertanyaan katekismus, friends. Dia yang menciptakan semuanya, dia yang memiliki semuanya, dia yang mengontrol semuanya dari awal sampai selama-lamanya. Tetapi saat Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, dia tidak meninggalkan ketuhanannya dan dia menjadi seperti manusia. Jadi Yesus adalah seutuhnya manusia dan seutuhnya Tuhan ya friends. Dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Bukan cuman setengah-setengah, bukan cuman 50%, tapi 100% Tuhan dan 100% manusia. Loh, gimana Mr. D maksudnya 100% Tuhan dan 100% manusia? Nah, Mr. D kasih contoh ya. Misalnya ketika Friends itu di sekolah. Friends adalah seorang murid. Betul ya? Tugasnya Friends adalah membaca, belajar, dan menaati perintah dari guru, dari teacher. Tapi waktu Friends di sekolah di saat yang bersamaan, Friends juga adalah anak mama papa. Betul ya? Tugas Friends di rumah adalah menaati orang tua dan juga membantu orang tua di rumah. Saat di sekolah, Friends adalah anak mama papa bukan? Anak mama papa dong, bukan tiba-tiba jadi anaknya miss atau anaknya teacher kan? Iya. Kalau Friends di rumah,
friend juga masih murid sekolah kan? Bukan setengah murid atau 1/4 murid atau 30% murid. Enggak dong, walaupun friends ada di rumah, tapi friends juga adalah 100% muridnya teacher. Jadi ilustrasi itu bisa menggambarkan tentang Tuhan Yesus ya, bahwa kalau misalnya friend di rumah, friend itu juga 100% murid dan 100% anaknya mama papa. Begitu juga kalau friends di sekolah, 100% murid dan 100% anaknya mama papa. Tapi Yesus bukan hanya bicara tentang peran, tapi tentang natur, bahwa dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Bukan setengah manusia, setengah Tuhan, tapi seutuhnya Tuhan dan manusia di saat yang bersamaan. Mengapa penting untuk Yesus menjadi manusia dan Tuhan secara bersamaan? Nah, kita akan bahas di katekismus berikutnya ya, Riverside Kids. Jadi yuk kita review dulu pertanyaan hari ini. Baca sama-sama ya. Pertanyaan 21. Penebus seperti apakah yang dibutuhkan untuk membawa kita kembali kepada Allah? Penebus yang manusia sejati dan juga Allah sejati. What sort of redeemer is needed to bring us back to God? One who is truly human and also truly God. Oke deh, sampai sini dulu ya friends ya. Semoga friends bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Mr. D. Goodbye and see you next week.